Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, pero te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Irfan, tokoh masyarakat di lingkungan kami. Sebelum masuk pertanyaan, apa kabar Bapak Irfan? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur, sehingga kita hari ini masih bisa bermuajahah ya dalam sesi wawancara. Ya, langsung masuk pertanyaan. Menurut Bapak, apa sebenarnya makna syariah dalam kehidupan sehari-hari? Baik, pengertian syariat dalam kehidupan sehari-hari, secara bahasa syariat itu bisa diartikan sebuah jalan atau metode juga bisa. Diibaratkan kita hari ini pergi ke masjid, maka jalan yang kita lalui itu adalah syariat. Nah, kalau kita kaitkan dengan syariat secara hukum Islam, maka syariat merupakan sebuah jalan agar seseorang itu bisa usul atau istilahnya bisa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara bahasa. Sedangkan secara terminologinya, mungkin secara istilahnya adalah syariat merupakan sebuah aturan paket lengkap yang mengatur pribadi seorang muslim mulai dari pagi sampai malam mungkin ya, sehingga seorang muslim tersebut menjadi seorang pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengapa syariat tidak hanya dipahami sebagai hukum, tetapi sebagai jalan hidup bagi seorang muslim? Sebagaimana Bapak jelaskan di awal bahwa syariat itu adalah sebuah aturan paket lengkap. Jadi syariat tidak hanya mengatur masalah halal haram atau batal atau sahnya sebuah ibadah, tapi dia juga mengatur semua hal dalam kehidupan manusia. Kita ada namanya hablum minallah, ada juga hablum minannas. Nah, syariat itu mengatur keduanya. Nah, berangkat dari hal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa syariat bukanlah sekedar berkaitan dengan hukum, tapi berkaitan dengan cara hidup seseorang, mengatur semua kehidupan seseorang, khususnya kita sebagai umat muslim. Bagaimana menurut Bapak cara menerapkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat modern pada saat ini? Baik, saya rasa untuk cara menerapkan syariat baik di era modern ataupun non modern itu kurang lebih sama, hanya mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau dulu mungkin penerapan syariah itu cenderung tekstual atau dalam tanda kutip mungkin kaku, tapi di era sekarang maka kita harus menerapkan sebuah syariah itu secara kontekstual dan dinamis. Mengingat apa? Kita faktanya kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi. Namun perlu kita catat bahwa dalam penerapan syariah itu harus tetap mengedepankan yang namanya konsep keadilan ataupun kemaslahatan. Selanjutnya, apa saja tantangan utama dalam mengamalkan syariah di tengah perubahan budaya dan gaya hidup sekarang? Baik, saat ini kita hidup di serba serba kecanggihan ya, kemajuan teknologi. Tanpa kita
kita sadari tontonan-tontonan yang dilihat oleh masyarakat itu dapat mengubah mindset seseorang. Ya, kalau yang ditonton itu merupakan sebuah tuntunan yang benar, tapi kalau yang dilihat adalah sebuah nilai-nilai dari luar Islam, nah ini yang berbahaya dan ini bisa mempengaruhi pola pikir seorang muslim. Kiblat seseorang tidak lagi murni dari ajaran Islam, bisa jadi dipengaruhi oleh budaya barat. Nah, dengan kemajuan teknologi seperti ini sebenarnya umat muslim bahasanya dipermudah untuk memahami atau istilahnya tolabul ilmi lah terkait apa itu syariat, bagaimana penerapannya dan lain-lain. Cuman yang harus kita pahami bahwa sebagai seorang thalibul ilmi atau penuntut ilmu, kita harus mengedepankan yang namanya sanad ilmuwan. Jadi tidak boleh semata-mata belajar sendiri, belajar dengan membaca tekstual tanpa dibarengi guru, karena ini adalah sangat berbahaya. Kenapa? Karena seharusnya mengatakan barang siapa thalabul ilmi dengan tanpa adanya guru, maka gurunya adalah syaitan. Mungkin seperti itu. Apa peran penting generasi muda dalam meneruskan nilai-nilai syariat? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah negara itu atau sebuah agama itu bergantung pada generasi penerus. Jadi generasi penerus saat ini sangatlah mempengaruhi bagaimana situasi negara atau agama di masa yang datang. Maka dari itu sudah sangat-sangat sepatutnya sebagai seorang generasi penerus, maka saya berpesan agar tidak henti-hentinya untuk senantiasa bertolakul ilmi, senantiasa memperdalam literasi keislaman khususnya yang berkaitan dengan syariah. Selain itu sebagai seorang muslim hendaklah ia menjadi uswah bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Selain itu kita harus membudayakan yang namanya tawasul haq, ya, saling menasihati dalam kebenaran. Jadi jangan sampai sesuatu yang sebenarnya salah, tapi karena itu sering dilakukan, maka itu menjadi lumrah. Jadi seburuk apapun, ya, meskipun itu sering terjadi di sekitar kita, maka tidak boleh sampai ada sebuah paradigma bahwa itu adalah sebuah kebenaran hanya karena perbuatan itu sering dilakukan. Maka dari itu bagi generasi muda sudah sepatutnya dia senantiasa menjadi contoh, menjadi uswah bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya dalam menegakkan syariat Islam, dan selain itu dia harus membudayakan yang namanya saling menasihati. Apa pesan Bapak untuk umat Islam agar terus menjadikan syariah sebagai jalan hidup? Pesan Bapak bagi diri saya sendiri, ya, khususnya, dan bagi umat muslim atau orang-orang di luar pada umumnya, hal yang harus kita sadari, hal yang harus kita pahami bahwa setiap hal yang diciptakan oleh Allah atau segala ketentuan yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada alasannya, pasti ada hikmahnya. Nah, tugas kita sebagai seorang hamba adalah menjalankan ketentuan tersebut, menjalankan perintah tersebut dengan meyakini bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, pasti ada hikmahnya. Hanya saja mungkin saat ini kita tidak mengetahui hikmah dari apa yang diciptakan oleh Allah. Begitu juga dalam permasalahan syariat. Allah mengatur hal ini haram, hal ini halal. Tentu itu ada alasannya. Tidak semua alasan itu masuk logika, karena ada beberapa hal yang cukup kita imani dengan mempercayai bahwa di situ ada asrar yang mungkin kita belum
ketahui seperti itu. Jadi sekali lagi pesan saya yang pertama adalah mari kita tetap husnudzon bahwa segala ketentuan yang diciptakan, yang ditentukan oleh Allah itu adalah baik untuk kita semua. Dan yang kedua, harus kita pahami bahwa syariat itu tidak hanya mengatur masalah agama, ya, tidak hanya mengatur masalah ukhrawi. Kita mengenal namanya maqasid syariat, tujuan-tujuan dari syariat. Ada hifdzul mal, hifdzul nafs, hifdzul nasab, dan seterusnya. Hal ini menegaskan bahwa syariat atau agama Islam itu tidak hanya peduli bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat, tapi Islam juga peduli dengan keadaan kita yang masih ada di dunia ini. Sekali lagi, dengan mematuhi syariat, maka mari kita husnudzon bahwa itu adalah jalan terbaik bagi kita umat Islam agar kita memperoleh ridho dari Allah SWT. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Irfan yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Baik pemirsa, alhamdulillah kami telah